kembali lagi di acara Founders Backroom episode keempat. Yeay! Kembali lagi bersama aku Anggi yang akan menjadi host nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sama startup binaannya Indigo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari startup binaan Indigo yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, pasti kalian berpikir dong, apa sih kaitannya sepak bola dengan digitalisasi startup gitu kan? Nah, nanti kita akan kulik lebih jauh terkait startup ini. Namanya adalah Lapang Bola gitu ya. Di sini bersama saya sudah ada Mas Ali Bagus selaku founder ya Mas dari Lapang Bola. Hai Mas Ali. Halo Mbak Anggi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Deg-degan nggak? Lumayan. Lumayan. Pertama kali kah? Iya. Ya join di podcast. Oke. Thank you banget, kayak it's such an honor for Indigo gitu ya bisa ngundang Mas Ali untuk pertama kalinya podcast ya. Gitu. Iya. Nggak biasa generasi tua. Waduh. Bukan aku yang ngomong loh. Nah, hari ini kita bakal kenalan dulu kali ya Mas, karena mungkin banyak Leapers di rumah yang belum tahu terkait apa itu lapang bola gitu ya, dan produknya apa, sampai kayak mungkin emang bisa ya gitu ya sepak bola didigitalisasi gitu. Baik. Silakan Mas, boleh perkenalan dulu. Oke, Leapers ya tadi ya? Iya, Leapers panggilannya. Pakai P ya? Iya, Leapers. Oke, kenalin saya Ali, salah satu founders di Lapang Bola juga. Sekarang juga di Lapang Bola jadi CMO juga. Oke. Jadi mungkin sedikit perkenalannya, Lapang Bola adalah startup yang memang fokusnya di sepak bola. Namun dulunya sebetulnya kita fokusnya di sepak bola amatir dan grassroots ya. Jadi sepak bola usia dini, non profesional lah. Namun berjalannya waktu kita masuk ke sepak bola profesional, termasuk di Liga Indonesia. Yang kita kerjain sebetulnya sekarang itu ke statistik pemain sepak bola. Jadi kalau misalnya teman-teman pemirsa di sini suka lihat statistik pemain bola Eropa, pemain bola kelas dunia gitu ya, live score kelas dunia, live score liga-liga Eropa. Nah, ini yang ngerjain di Indonesia tuh bisa dibilang sedikit banget, bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, itulah yang kita coba masuki. Kita ngulik statistiknya pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia, statistiknya pemain, sehingga nanti kita harapkan tercipta sebuah database mulai dari pemain usia dini sampai pemain profesional gitu. Yang tujuannya ya adalah untuk meningkatkan level persepakbolaan Indonesia di Asia dan dunia gitu. Wow. Cita-citanya sih begitu. Menarik banget. Begitu Mbak. Nah, aku juga baru tahu gitu ya. Ternyata si sepak bola itu bisa didigitalisasi dan ternyata data-data itu penting banget ya buat dikumpulin. Nah, biasanya si data-data statistik ini digunakan untuk apa dan bagi siapa sih Mas yang membutuhkan? Baik. Untuk pemain grassroots atau pemain yang semi profesional gitu ya, biasanya mereka ini pakai untuk menganalisa perkembangan si pemain, pemain dan juga tim gitu. Jadi ketika misalnya, contoh misalnya kemarin tim Porda Kota Bandung Putri nih ya, lawan Porda Kota Sukabumi, skornya 2 sama nih. Statistik pertandingan seperti apa? Lalu pemain yang bagus siapa, pemain yang masih kurang siapa, dianalisis tuh. Jadi kita punya produk juga, video analisis juga bisa. Nanti dari situ setelah 5 pertandingan, misalnya si A ini progresnya seperti apa, si B seperti apa, dan pada akhirnya bisa mempengaruhi performa pemain secara individu dan performa tim tersebut. Untuk lebih lanjutnya, nanti data tersebut bisa jadi sebuah database yang misalnya ketika misalnya si pemain ya, contoh misalnya Persija Jakarta nih mau ambil pemain sayap yang jago crossing dan juga jago bertahan, jago tackle dan intercept. Nah, itu kita bisa filtering tuh pemain yang cocok dengan karakter yang dicari oleh Persija Jakarta adalah A, B, C, D, E, F, G, silakan gitu. Jadi kita bisa seperti main football manager ya, seperti main championship manager, kita bisa memfilter seperti itu. Berarti bisa disimpulkan selain tadi data statistik terkait pertandingan, berarti kayak pelanggaran, terus siapa yang ngegolin gitu ya, terus ngegolin di menit detik keberapa itu lengkap gitu ya. Golinnya pakai bagian tubuh bagian mana, terus dari titik lapangan sebelah mana gitu ya.
Jadi kayak misalnya siapa pemain yang terkenal sekarang, misalnya Evan Dimas atau Witan gitu ya, atau Egy gitu. Dia selama satu musim di Liga Indonesia apa yang dia lakukan gitu ya, berapa gol, berapa assist, berapa tackle, berapa intercept, posisi dia di antara pemain yang posisinya sama di Liga Indonesia gitu ya. Ketika misalnya dia cetak 20 gol, ke gawang siapa aja gitu ya, ke tim mana aja, menit berapa aja, body parts-nya bagian mana aja, titiknya dari mana aja, kita jadi bisa tahu oh Evan Dimas ini tipe pemain yang seperti apa, Witan itu seperti apa. Oke, berarti benar-benar ada profil setiap pemain gitu ya, dia jagonya apa, pakai bagian tubuh sebelah mana gitu ya, kaki kanan atau kaki kiri dan segala macam gitu, itu ada ya gitu. Kita bisa tahu sih posisi Evan Dimas tadi misalnya atau Egy itu dibandingkan pemain di Indonesia yang posisinya sama, itu dia lebih bagus dari berapa persen lah, persentil gitu ya. Nomor berapa dia di pemain di posisi yang sama di Liga Indonesia. Wow, keren. Berarti nanti endingnya tuh bisa jadi kayak jual beli pemain gitu ya? Ya kalau data kita sebetulnya bisa dipakai buat apa aja ya. Sekarang kan misalnya untuk Liga Indonesia, untuk mereka punya technical study group ya, untuk menganalisis, statistik dan lain-lain. Untuk timnas misalnya bisa untuk seleksi tadi gitu ya, untuk seleksi untuk pemilihan pemain, untuk broadcasting itu, untuk news itu bisa jadi konten juga. Sekarang klien kita juga video.com pakai data kita untuk fantasi game. Ya, untuk fantasi game peminatnya sangat-sangat banyak, dan untuk klub dan juga agen itu bisa untuk pastinya untuk jual beli pemain gitu ya. Wow, ini menarik banget gitu ya, kayak karena lapang bola tuh punya data yang sangat amat lengkap gitu ya. Jadi customer-nya pun bisa pakai untuk kebutuhan apapun gitu ya. Wow, ini menarik. Nah, tadi sempat di-mention juga gitu ya Mas, kalau untuk terkait pengumpulan data statistik terkait sepak bola gitu, itu masih jarang banget di Indonesia. Nah, ini kan berarti kan resikonya ada dua gitu ya, antara jadi menonjol banget gitu ya, unik dibandingkan produk-produk serupa, atau malah justru marketnya itu sempit gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi Mas Ali dan founder-founder lainnya yang pada akhirnya gitu ya memutuskan untuk yuk kita bikin lapang bola gitu? Sebetulnya tren di Eropa ya, di Eropa kan kiblat sepak bola dunia gitu. Kiblatnya untuk pelatih iya, untuk pemain iya, untuk pengelola liganya iya, untuk manajemen tim iya, dan untuk fans juga iya gitu. Dan kita lihat walaupun di Indonesia misalnya beberapa tahun lalu itu masih sedikit yang ngulik si statistik dan analisis taktikal sepak bola ini, tapi mereka sering bahas tentang performanya klub atau pemain di liga-liga Eropa. Itu yang akhirnya mendasari kita, ini harusnya tren ini bisa terus nanjak di Indonesia sehingga klub-klub pemain-pemain fans juga suka gitu. Dan terbukti gitu bahwa kita sekarang banyak misalnya media-media yang bahas itu gitu ya, banyak podcast yang bahas tentang taktikal dan analisis statistik juga gitu. Di YouTube juga sering ada pembahasannya. Dan akhirnya tapi yang ngambil datanya nggak ada nih, yang analisis datanya bukan nggak ada, sedikit nih gitu. Akhirnya yang membuat kita terjun ke situ. Pada awalnya sih sebetulnya kita nggak ke situ juga gitu ya, ketika bikin si lapang bola itu kita tadinya ingin kayak Traveloka gitu, ingin kayak tiket.com. Kita pengen orang-orang tuh bisa sewa lapangan bola, sewa lapangan futsal, habis itu bisa cari temen buat diajak main bola, dan juga cari lawan gitu. Itu kan yang memang yang mendasari sebetulnya latar belakang saya dan teman-teman bikin lapang bola, karena kita setiap minggu itu main bola, tapi susah tuh nyari lapangan, nyari lawan tanding, itu pain-point banget gitu. Akhirnya kita bikin di situ. Namun memang pada satu sisi kita belum effortnya banyak di situ ya, karena memang banyak konflik horizontal di situ yang kalau kita jalanin terus effortnya harus gede. Akhirnya kita pivot ke statistik, dan kebetulan waktu itu sambutannya bagus, ya udah kita terusin di statistik. Wow, ini menarik banget ya. Kiblatnya dari tadi nyari lapangan, nyari teman main, jadi akhirnya statistik gitu ya. Berdiri dari tahun berapa sih Mas? Kita 2018. Dan memutuskan pivot di tahun 2019 pertengahan lah. 2019. Setelah setahun.
Itu masih di program Indigo kah? Masih. Gitu. Oh, berarti Pivot itu ada salah satu pengaruhnya juga dari programnya Indigo gitu ya. Betul. Diberikan informasi dan segala macam. Ketika zaman product validation ya waktu itu ya, masa-masa PV di sini kita Pivot. Oke. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mas kayak fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam produknya si Lapang Bola ini, dan mungkin bisa diaksesnya di mana? Di aplikasi kah, website kah? Gitu. Kalau sekarang misalnya teman-teman ingin lihat Lapang Bola itu seperti apa, bisa akses ke dashboard kita ya, live.lapangbola.com. Jadi statistik live score yang secara real time itu bisa dicek di situ. Ada Liga Indonesia, liga di Eropa, sampai pertandingan amatir kayak friendly game gitu ya, fun football. Atau kayak kemarin ada Liga Santri, itu kita juga bisa ada di sana juga gitu. Yang pertama itu produk yang kita miliki, League Management System, jadi sistem pengelolaan liga atau turnamen. Jadi kalau misalnya ada IO, ada penyelenggara liga, atau misalnya badan-badan yang lebih besar kayak PSSI, LIB, Kemenpora dan lain-lain mau bikin turnamen, itu bisa pakai kita gitu ya. Jadi mulai dari pendaftaran tim, registrasi pemain, data-data pemain, posisi, nomor punggung dan lain-lain, transfer masuk, transfer keluar, bisa masuk sana. Sampai-sampai nanti pertandingannya jalan itu bikin jadwal, klasmen, statistik, top actions ada di sana, match report, match analysis itu secara real time bisa langsung dapat di dashboard kita. Yang berikutnya produk kita adalah fantasy game. Jadi kita provider data-data statistik yang dipakai untuk fantasy game. Kayaknya Leapers di sini juga sering main fantasy Premier League gitu ya untuk Liga Inggris. Nah kalau di Indonesia itu yang dibikin oleh teman-teman di video itu kita yang provide datanya. Lalu konten-konten statistik sepak bola untuk televisi, contohnya di UC itu, UC Sports itu kita juga yang provide. Habis itu mungkin lebih ke technical bola analisis ya. Jadi beberapa klub di Liga Indonesia itu pakai jasa kita kirimkan analis untuk memperbaiki performa mereka di lapangan. Oh, berarti bisa dibilang end-to-end service ya dari si Lapang Bola ini gitu ya. Nah, kalau ngelihat ke depan gitu Mas, ada nggak sih produk yang lagi dikembangkan atau mungkin lagi di develop gitu dan belum keluar gitu, belum live? Yang lagi kita kembangin itu dua, satu berkaitan dengan bola, satu lagi dengan olahraga yang lain. Yang dengan bola itu kita lagi develop itu Academy Management System, jadi untuk sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola ini kan banyak ya di kota-kota besar atau kota kecil di Indonesia. Namun pengelolaannya yang setelah kita observasi dan kita teliti itu ya belum profesional, mulai dari pendaftaran, database pemain, data-data pemain, terus tadi transfer masuk, transfer keluar, pembayaran iuran, absensi, misalnya belum ke yang lebih ke teknikal gitu. Yang teknikal itu kayak progres dia latihan itu seperti apa, progres dia 3 bulan itu nendangnya tadinya berapa meter sampai jadi berapa meter, loncatnya berapa meter jadi berapa meter misalnya. Itu sedang kita develop juga. Yang tidak berkaitan dengan bola, kita bikin balapan ID, itu sekarang juga udah bisa dicek. Jadi itu kayak platform untuk virtual run, untuk sepeda dan untuk lari. Gitu. Jadi kayak kalau di zaman pandemi ini kan sering ya banyak yang bikin event-event lari atau balap sepeda tapi virtual gitu. Kita disatuin di leaderboardnya di balapan ID. Masih jadi berarti bisa dibilang sister company atau brother company-nya Lapang Bola. Betul begitu. Karena kita nanti habis dari bola pengen ke olahraga lain juga nih, tapi yang tentunya berkaitan dengan teknologi banget. Kita sentuhan teknologinya harus kental sekali. Nah nanti kalau misalnya ganti ke olahraga lain namanya akan jadi Lapang Badminton atau Lapang. Sampai sekarang masih tetap, tapi kayak tadi balapan ID gitu ya. Balapan ID by Lapang Bola gitu. Jadi apa gitu, tapi tetap by Lapang Bola. Berarti kayak sister company atau brother company itu akan diperbanyak dan diperluas kita kali ya. Dengan satu scoop namanya di bawah Lapang Bola gitu.
Oke.